Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi qala fi kitabihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin al mukhlasin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wal hadirat jamaah Zikir Manaqib Kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah di ayat 254. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah daripada sesuatu yang telah kami beri rezeki kalian sebelum datang hari yang tidak ada jual beli, sebelum datang hari yang tidak ada persahabatan, sebelum datang hari yang tidak ada syafaat. Wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang kafir mereka itulah orang-orang yang zalim. Hadirin wal hadirat jamaah Zikir Manaqib Kubra rahimakumullah. Alhamdulillah, di beberapa minggu yang kemarin telah kita kupas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan infak. Jadi ada beberapa ayat dalam Quran yang berkaitan dengan infak. Bukan hanya di ayat 254. Ada yang kita kupas kemarin di Al-Baqarah 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Terus kita kupas lagi surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lalu kita kupas lagi surah Saba di ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas lagi ayat yang berkaitan dengan infak, yaitu surah Al-Baqarah di ayat 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anfiqu fi sabilillah wala tulku bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah ayat 195. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Anfiqu fi sabilillah. Infakkanlah harta kalian, infakkanlah harta kalian di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah,
Dan jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ila tahluka. Wa ahsinu, berbuat baiklah oleh kalian. Innallah yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di ayat yang pertama Allah katakan anfiku fi sabilillah. Al-Imam Ahmad As-Sawi mengatakan makna anfiku fi sabilillah ini bukan sekedar menginfakkan harta saja. Bukan sekedar menginfakkan harta, namun termasuk menginfakkan pikiran dan juga tenaga. Jadi kalau tidak punya harta, gunakanlah pikiran kita atau tenaga kita, kata Imam Ahmad As-Sawi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau juga pernah menyikapi ayat ini. Kata beliau, madmunul ayah, kandungan ayat ini, anfiku fisabilillah ini, kata beliau itu mengandung kandungan ayat ini, itu mencakup pisairi wujuhil kurbat, wasairi wujuhil kurubat wa wujuhit ta'at. Imam Ibnu Katsir mengatakan makna di sini itu mencakup pisairi wujuhil kurubat, pada segala amal yang mendekatkan diri kepada Allah, wa wujuhit ta'at, dan segala amal yang berhubungan dengan taat. Namun kata beliau memang lebih utamanya menggunakan harta itu, menginfakkan harta itu untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Atau memperkuat kaum muslimin untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Itu afdalnya atau utamanya, kata Imam Ibnu Katsir. Meskipun mencakup bisa iri wujuhil kurubat wa wujuhit ta'at. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terus Allah mengatakan lagi wala tulku bi aidikum ila tahluka. Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Di sini banyak ulama tafsir mengartikan makna wala tulku bi aidikum ila tahluka. Bahkan sampai beberapa macam mereka mengartikan makna ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga menyikapi ayat ini. Beliau menyebutkan sebuah riwayat tentang ayat ini, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Bahwa dulu kata beliau ada seorang laki-laki minal muhajirin, dari kaum muhajirin. Ada seorang laki-laki dari kaum muhajirin ketika dia itu berada di Konstantinia, kalau sekarang namanya Konstantinopel. Ketika itu dia berani sendirian memasuki kelompok atau golongan musuh. Ada seorang laki-laki dari kaum muhajirin, ketika dia di Konstantinia atau Konstantinopel, dia itu berani sendirian memasuki barisan musuh. Ketika itu para sahabat lain menyikapinya, melihat orang itu nekat. Dia sendirian berani masuk di perkumpulan musuh, menerobos bagian musuh sendirian. Kata sahabat lain, walatul, dia itu telah melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Para sahabat lain dikira ayat ini laki-laki tersebut nekat, seolah-olah dia itu melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Mendengar perkataan tersebut, Abu Ayyub Al-Ansari langsung memberikan komentarnya. Abu Ayyub Al-Ansari, ketika ada orang mengatakan orang nekat tersebut adalah melemparkan kebinasaan, langsung beliau bantah. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, kata beliau, apa yang kamu katakan itu sangat salah. Karena kami, kata Abu Ayyub Al-Ansari, itu selalu bersama Rasulullah dan menemani beliau dalam beberapa peperangannya. Kami selalu menemani Rasulullah dalam beberapa peperangan.
Sampai ketika Islam sudah menyebar, kami itu melakukan perkumpulan reuni sesama-sama kami. Lalu di antara kami ada yang berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan menjadikan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kita sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita itu melebihkan, mengutamakan Rasulullah itu melebihi keluarga kita, harta kita dan lain sebagainya. Namun ketika peperangan sudah berakhir, kita itu kembali kepada rumah-rumah kita, kita mengurus harta benda kita kembali kepada keluarga kita. Ketika itulah kata beliau, orang yang lebih mengutamakan keluarganya, orang yang lebih mengutamakan hartanya, namun meninggalkan jihad, maka itulah yang dimaksud orang tersebut melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Nah, ketika ada orang tidak mau berjihad, tidak mau berjihad, lebih mengutamakan keluarganya dan hartanya, itu yang dimaksud kata Abu Ayyub Al-Ansari, maknanya melemparkan diri ke dalam kebinasaan. Itu pendapat yang pertama. Ada lagi pendapat yang kedua tentang jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Pendapatnya Barra bin Malik. Pendapatnya sahabat Rasulullah yang bernama Barra bin Malik. Barra bin Malik ketika menyikapi ayat ini, beliau katakan apa makna wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Kata Barra bin Malik, maknanya ialah ketika orang tersebut melakukan dosa, namun dia tidak bertaubat. Itu maknanya wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Ketika seseorang melakukan dosa, namun tidak mau bertaubat, itulah maknanya wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Pendapatnya Barra bin Malik. Ada lagi pendapatnya sahabat Rasulullah yang bernama Nu'man bin Bashir, hampir senada, mirip. Pendapat Nu'man bin Bashir ketika menyikapi ayat ini, wala tulku bi'aidikum ila tahluka, kata sahabat Nabi bernama Nu'man bin Bashir, maknanya ketika seseorang melakukan dosa dan dia beranggapan dan dia berkata bahwa Allah itu tidak bisa mengampuni dosanya, bahwa Allah tidak bisa mengampuni dosanya, lalu dia memperbuat dosa. Ini maksud wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Pendapatnya sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Bashir. Yang keempat, ada lagi pendapat sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Ketika beliau menyikapi wala tulku bi'aidikum ila tahluka, kata sahabat Ibnu Abbas, maknanya di sini kata beliau tidak berkaitan dengan peperangan. Sahabat Ibnu Abbas menyikapi ayat ini mengatakan bahwa ayat ini tidak berkaitan dengan peperangan, namun berkaitan dengan membelanjakan harta di jalan Tuhan. Dan makna ketika orang dilemparkan kepada kebinasaan, maknanya ketika seseorang itu menggenggam erat hartanya dan tidak mau untuk berinfak. Itulah makna kata Ibnu Abbas yang Allah maksud wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Digenggamnya hartanya, dia tidak mau berinfak. Itu makna dari wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Pendapatnya Ibnu Abbas rahimahullah. Ada lagi pendapatnya seorang tabi'in yang bernama Imam Hasanul Basri. Hasan al-Basri ketika menyikapi ditanya orang tentang ayat Allah tulku bi'aidikum ila tahluka, berbeda lagi pendapatnya. Pendapat yang kelima, menurut Imam Hasan al-Basri, makna jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan, maknanya itu bakhil atau kikir. Kenapa kata Imam Hasan al-Basri maknanya itu kikir atau bakhil? Karena ketika orang itu bakhil, itu dia telah menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Kalau ada bakhil dalam hatinya, imannya yang tiada.
Dan kalau imannya yang ada, maka bakhilnya lah yang tiada. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Pendapat yang kelima. Sedangkan Ibnu Hayyan menyebutkan ada 9 pendapat tentang makna ini. Ibnu Hayyan dalam tafsir beliau. Dalam tafsir beliau Ibnu Hayyan menyebutkan makna wala tulqu biaidikum ila tahluka sampai 9 makna. 5 makna yang kita sebutkan tadi. Makna yang keenam kata Ibnu Hayyan, maknanya ketika wala tulqu biaidikum ila tahlukah ini, kata beliau makna tersebut ialah ketika seseorang itu enggan berinfak karena takut miskin. Enggan infak karena takut miskin. Makna yang keenam. Makna yang ketujuh kata Ibnu Hayyan wala tulqu biaidikum ila tahlukah ini maknanya seseorang itu berinfak dengan sesuatu yang buruk. Kalau berinfak sesuatu yang buruk, maknanya wala tulqu biaidikum ila tahluka. Pendapat yang ketujuh. Pendapat yang kedelapan, wala tulqu biaidikum ila tahluka ini ialah ketika orang pergi jihad, namun tanpa membawa perbekalan. Itu makna yang kedelapan. Dan yang terakhir kata Ibnu Hayyan makna yang kesembilan, wala tulqu biaidikum ila tahluka, maknanya ialah orang itu meleburkan pahalanya dengan ria dan sum'ah. Meleburkan pahalanya dengan sifat ria dan sum'ah, itu makna wala tulqu biaidikum ila tahluka. Dia berjihad, dia infak. Kenapa? Ingin dipandang manusia, ingin didengarkan manusia, dan ingin dipuji manusia. Itu meleburkan pahala. Makna yang kesembilan menurut Ibnu Hayyan dalam tafsir beliau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu Allah mengatakan wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Makna di sini sangat global. Mana ihsan di sini itu sangat global. Bukan hanya berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik kepada orang lain, bahkan juga ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud hadis Muslim ketika Jibril datang Rasulullah dan beliau mempertanyakan, akhbirni anil ihsan. Ya Rasulullah, kabarkan olehmu akan aku, kata Jibril, apa itu ihsan? Maknanya Nabi menjawabnya, an ta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah wa innahu yarak. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, Allah melihatmu. Jadi maknanya global. Baik ihsan berbuat baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga ulama yang berpendapat ihsan ini lebih luas maknanya dibandingkan khair, dibandingkan kebaikan, khair. Contohnya sederhana, ketika seseorang itu kita berikan gajinya sesuai pekerjaannya, itu namanya khair. Namun ketika kita melebihkan gajinya, barulah namanya ihsan. Jadi ada ulama yang berpendapat demikian. Ihsan itu maknanya lebih luas dari sekedar baik. Karena kalau baik ketika kita memberi seseorang gaji sesuai gajinya, itu namanya khair, kebaikan. Namun ketika kita memberikan lebih dari gajinya, baru kita disebut ihsan. Jadi ada ulama yang berpendapat demikian. Lalu Allah tutup ayatnya, innallah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Di ujung ayat ini adalah pernyataan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan cinta. Bahkan bukan sekedar pernyataan cinta, ada kata-kata inna. Ada kata-kata inna, sesungguhnya, taukid, lebih memperkuat bahwa pernyataan cinta Allah ini dengan cinta yang begitu sangat. Sesungguhnya Allah
sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ditutup ayat ini dengan pernyataan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Saking agungnya, saking luar biasanya orang yang mau berinfak di jalan Allah dan orang yang mau berbuat baik. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sayyidil muslimina wal muslimat wa lin wa mu'minat bisir nabi wa alin nabi wa bisirril fatihah.